Pelayanan masyarakat bagi lingkungan sekitar dilaksanakan oleh Jemaat Tidar 1 Jawa Timur. Seminar rumah tangga dan anak-anak dilakukan oleh Sumatera Kawasan Tengah. Dan sejumlah berita menarik lainnya telah kami siapkan hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pelayanan masyarakat bagi lingkungan sekitar bertemakan pendidikan dilaksanakan oleh Jemaat Tidar 1. Penyuluhan pendidikan orang tua bagi masyarakat sekitar di Jemaat Tidar 1 Surabaya dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2025 bertempat pada halaman Gereja Tidar 1, Kecamatan Tenggelis Mejoyo, Surabaya. Kegiatan ini didasari oleh pengamatan jemaat ketika mengadakan pembelajaran les bahasa Inggris kepada anak-anak di masyarakat sekitar yang dirasa pergaulannya kurang diperhatikan oleh orang tua masing-masing. Maka dengan kerjasama pelayanan masyarakat, pemuda Advent dan pendidikan, dibuatnyalah penyuluhan terhadap para orang tua di masyarakat sekitar gereja. Dan keberadaan Lembaga Bimbingan Belajar atau LBB Jemaat Tidar 1 ini sangat disyukuri oleh masyarakat sekitar dan masyarakat sangat berharap agar pelayanannya terus berjalan. Dan kami rasa mereka sangat antusias, mereka sangat senang bagaimana mendapatkan suatu penyuluhan dan mereka semangat, mereka menyukai dan kami pun akan melakukan untuk waktu-waktu yang akan datang. Inilah rencana kami, program kami yang membuat bagaimana lingkungan sekitar merasa diperhatikan. Itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kegiatan sosial kemasyarakatan sangatlah penting untuk dilaksanakan serta dipublikasikan secara masif sebagai perwujudan dari pekabaran Injil secara praktek sesuai visi dan misi Gereja Advent. Dengan demikian, masyarakat secara langsung bisa merasakan kebenaran Injil tersebut. Seminar rumah tangga dan anak-anak dilaksanakan di daerah Sumatera Kawasan Tengah. Kegiatan seminar rumah tangga dan anak-anak khususnya untuk pernikahan berusia 0-20 tahun dilaksanakan di Sumatera Kawasan Tengah. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Mei 2025 dan bertempat di kantor daerah Sumatera Tengah. Dengan mengambil tema Aku Akan Pergi Memberitakan Kedatangan Tuhan, kegiatan ini mendatangkan berbagai narasumber, yaitu Pendeta Leonard Mamentu, Direktur Rumah Tangga Uni Indonesia Kawasan Barat, dan Pendeta Fernando Parhusip dari Indonesia Publishing House atau IPH, Rumah Percetakan Advent di Indonesia. Pada hari pertama, kegiatan ini dibuka oleh Pendeta Desmond Silitonga, Ketua Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Dan pada hari Sabat, ibadah anak-anak dilaksanakan terpisah dan dipimpin langsung oleh Pendeta Fernando Parhusip dan Ibu Endang Silitonga Tanjung, Koordinator Asosiasi Istri Pendeta Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Sedangkan pada ibadah khotbah, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Leonard Mamentu. Kegiatan ini terus berlanjut hingga sore hari dan diikuti oleh seluruh peserta, baik para pasangan dan anak-anak dengan penuh gembira. Pelatihan musik diadakan di Jakarta yang diinisiasi oleh Conference Jakarta dan Conference Jakarta Banten. Sebanyak 82 orang yang terdiri dari 31 jemaat di Jakarta dan Banten mengikuti pelatihan musik atau musik camp. Acara ini berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Mei 2025 bertempat di Gedung Pertemuan Advent dan Kantor Conference Jakarta. Kegiatan dimulai dengan kelas teori musik yang dibawakan oleh Rian Dalmanurung dan Priska Sentana, kemudian dilanjutkan dengan kelas vokal atau singing class oleh Marsia Kadarman Taliwongso. Selanjutnya, para peserta dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas vokal bersama Marsia Kadarman Taliwongso, kelas piano bersama Priska Sentana, dan kelas song leadership atau pemimpin lagu jemaat bersama Richard Kesaulia dan Rian Dalmanurung.
Dalam masing-masing kelas, para peserta diajarkan teknik bernyanyi, bermain alat musik khususnya piano, serta memimpin pujian di gereja secara efektif dan terstruktur. Tidak hanya itu, peserta juga dilatih dalam paduan suara massal dengan menyajikan lagu Majesty atau Mulia yang dipimpin oleh Riandal Manurung dan diiringi oleh Priska Sentana. Pada kegiatan ini juga, para peserta bukan hanya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dalam bermusik di gereja, namun juga penguatan rohani melalui ayat-ayat Alkitab dan kutipan dari Roh Nubuat. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mengerti bahwa musik adalah bagian penting dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan, semata-mata untuk kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Kegiatan perkemahan kelas kemajuan IPH Bandung diadakan sekaligus pelantikan kelas kemajuan. Sebanyak 150 orang dari jemaat IPH Bandung atau Indonesia Publishing House Bandung mengikuti perkemahan dan pelantikan kelas kemajuan yang diadakan di Ciater, Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 26 hingga 27 April dengan kegiatan utama pelantikan Adventurer, Pathfinder hingga Master Guide bersama dengan tim dari Conference Jawa Barat, Pendeta Antonius Nainggolan, Direktur Pemuda Advent Conference Jawa Barat, dan Pendeta B. Manulang, Gembala Jemaat IPH Bandung yang melantik dan menginisiasi kelas-kelas Pathfinder dan juga Master Guide. Tidak hanya itu, pada kegiatan ini para peserta juga mengikuti beberapa pelatihan atau kelas kepahaman seperti tali pemali dan membuat tandu. Pada hari Minggu, kegiatan ini diakhiri dengan trek and trail atau berjalan di lintasan ke air terjun di sekitar Bukit Ciater. Melalui kegiatan ini, setiap peserta khususnya para anak muda dapat terbentuk mental, fisik, karakter, hingga spiritual dalam pelayanan, baik di gereja maupun masyarakat. Masih dari Jawa Barat, KOP Agape diorganisir menjadi jemaat ke-49 di Conference Jawa Barat. Kelompok Orang Percaya atau KOP Agape diresmikan menjadi jemaat ke-49 di Conference Jawa Barat pada tanggal 3 Mei 2025. Bertempat di Hotel Grand Pasundan Bandung, acara ini berlangsung secara meriah dan sukacita. Sebanyak 52 orang menyatakan diri bergabung dengan jemaat yang baru diresmikan tersebut, dan acara ini dipimpin oleh Pendeta Oliver Tambunan, Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Conference Jawa Barat, dan kemudian diresmikan serta didoakan oleh Pendeta Helman Manulang, Ketua Conference Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Pendeta Cucu Elia, Direktur Adventist Muslim Relation Conference Jawa Barat, ditunjuk menjadi gembala sementara di Jemaat Agape Bandung. Pendeta Atinson Naibaho, Sekretaris Conference Jawa Barat, memimpin proses pemilihan pegawai jemaat untuk gereja baru dengan ketua jemaat terpilih adalah Dr. James Mandolang dan Irvin Buser. Sedangkan sekretaris jemaat yaitu Frigi Sonjaya dan bendahara jemaat Melissa Mandolang. Pada acara ini juga dihadiri oleh Wimpi Ibrahim, pemilik Hotel Grand Pasundan, Pendeta Edison Panjaitan, mantan Sekretaris Asosiasi Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat, dan beberapa pekerja di Conference Jawa Barat seperti Pendeta Simon Situmorang, Direktur Penata Layanan, Pendeta Hoknir Silitonga, Direktur Kesehatan dan Penerbitan, Pahala Simarmata, Auditor, Pendeta Nuce Serang, Sekretaris Asosiasi Kependetaan, dan Pendeta J. Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi dan AWR. Acara pengorganisiran ini ditutup dengan doa pengurapan kepada majelis terpilih oleh para pendeta yang sudah diurapi dan dipimpin langsung oleh Ketua Conference Jawa Barat, Pendeta Helman Manulang. Masih tentang peresmian jemaat, pengorganisiran Sekolah Sabat Jemaat Pniel menjadi jemaat ke-35 di wilayah Kalimantan Barat. Pada tanggal 3 Mei 2025, Sekolah Sabat Cabang Pniel diresmikan menjadi Jemaat Pniel, jemaat ke-35 di wilayah Kalimantan Barat. Acara ini dihadiri oleh Jemaat Tabita Singkawang dan Jemaat Perguruan Advent Singkawang Kulor, yang secara antusias mengikuti peresmian Jemaat Pniel. Pada kesempatan tersebut hadir juga Pendeta Sony M. Sipayung,
Direktur Adventist Muslim Relation Uni Indonesia Kawasan Barat, beserta dengan istri yang memberikan dukungan dengan meresmikan jemaat tersebut. Tak lupa, Pendeta Sipayung dalam firman Tuhan menekankan mengenai persatuan dan pertumbuhan dalam gereja sebagai kekuatan bagi jemaat yang hadir. Melalui peresmian Jemaat Niel, pelayanan dan pekabaran di wilayah Kalimantan Barat dapat terus maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ke Jawa Tengah. Kebaktian kebangunan rohani di Karangturi, Klaten menorehkan satu kisah menarik dalam pelayanan. Pada tanggal 23 hingga 26 April 2025, Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR dilaksanakan di Karangturi, Klaten dalam menyukseskan program Harvest 2025. Di tengah KKR tersebut terdapat cerita yang menorehkan kisah menarik. Pada akhir 2024, Andi Purnomo dimenangkan dan menerima kebenaran. Andi dengan semangat mengajak rekan-rekannya untuk belajar dan menerima kebenaran melalui baptisan. Kabar tersebut didengar oleh keluarga dan teman mereka sebelumnya yang membuat para keluarga ingin menggagalkan niat baik pelayanan. Pada akhirnya, dari 6 orang calon baptisan, mundur 4 dan hanya 2 orang yang tetap teguh pada keputusan. Kedua orang ini bernama Eni dan Suci yang mendapat banyak ancaman bahkan dipersulit dalam kehidupan sehari-hari oleh lingkungan mereka. Walau diancam dengan senjata tajam, kedua ibu tersebut tetap setia mengikuti KKR dan tetap didampingi oleh panitia dan pihak gereja. Di tengah kekhawatiran, KKR tetap dilaksanakan dan berjalan dengan lancar tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga pada tanggal 26 April 2025, kedua ibu ini menerima baptisan di Gereja Advent Klaten. Berita dari Jawa Tengah tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Jikalau Anda memiliki berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN, Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan menjadi koresponden kami. Bersama kita melayani Tuhan dan menyukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa minggu depan dalam program WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.